Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2010. Kita mulai dari nomor 13. Promotor adalah segmen DNA yang berfungsi sebagai apa? Jadi sahabat cerdas ya, promotor DNA itu adalah bagian DNA. Jadi DNA itu merupakan asam nukleat yang akan mengkode sebuah sifat makhluk hidup. Nah, di sini untuk memulai sebuah sintesis protein, nanti DNA ini akan mencetak yang disebut sebagai RNA duta, dikenal sebagai proses transkripsi. Nah, daerah DNA yang digunakan untuk memulai transkripsi ini disebut sebagai daerah promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat pelekatan RNA polimerase yang mengawali proses transkripsi, sahabat cerdas ya. Nah, jadi pertama kali itu akan diinisiasi oleh namanya promoter. Jadi jawabannya yang betul adalah E, tempat awal RNA polimerase berikatan untuk proses transkripsi. Jadi kata kuncinya adalah transkripsi. Ini translasi salah, ini replikasi salah. Nah, ini transkripsi bisa benar, tapi bukan represor ya. Nah, oke ya. Nah, seperti ini gambarnya, sahabat cerdas. Bagian DNA di mana RNA polimerase menempel. Nah, untuk mengawali sebuah proses transkripsi. Jadi nomor 13E, kita lanjutkan nomor 14. Alasan utama yang mengeluarkan jamur dari kerajaan tumbuhan atau plantae. Jadi klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker ada Plant Ani, Promo, Fungi. Ada Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan jamur. Nah, kenapa jamur itu keluar dari plantae? Itu salah satunya adalah dari cara mendapatkan nutrisi. Yang pertama, ada organisme yang kita sebut sebagai autotrof. Ini contohnya tumbuhan. Ini bisa membuat makanan sendiri dari zat anorganik diubah menjadi zat organik. Contohnya melalui proses fotosintesis. Nah, berbeda dengan organisme heterotrof, yaitu organisme yang memanfaatkan zat organik secara langsung. Bisa kalau fungi ya, ini pada jamur, bisa dia melakukan proses penguraian, berarti saprofit, atau bisa parasit. Autotrof ini itu berdasarkan kebutuhan energinya bisa dari cahaya, berarti disebut sebagai fotoautotrof atau sama dengan litotrof ya, sama ya. Kalau berdasarkan energi kimia namanya kemoautotrof atau kemolitotrof. Nah, ini ada kalau organisme seperti tumbuhan itu termasuk fotoautotrof, kemoautotrof seperti bakteri nitrifikasi gitu. Nah, heterotrof juga sama ya, ada sumbernya berupa cahaya, fotoheterotrof. Contohnya ada Pseudomonas ductus. Kemudian ada kemoheterotrof. Nah, sehingga kalau jamur ya, jamur atau kelompok fungi ini dikenal sebagai organisme heterotrof. Coba kita lihat yang A, jamur tumbuh pada tempat gelap dan tempat lembab, sedangkan tumbuhan menyukai sinar matahari. Ini bisa, cuman bukan karena ini, berdasarkan cara mendapatkan nutrisi. Jamur bereproduksi dengan spora, sedangkan tumbuhan berbiji tidak selamanya karena ada tumbuhan yang berspora seperti lumut dan paku. Jamur bersifat kemoorganotrof, heterotrof, sedangkan tumbuhan fotoautotrof. Nah, ini jadi jamur itu mendapatkan makanan dari zat organik ya, dengan proses kemo ya, organotrof, jadi organisme yang butuh energi kimia. Jamur fotolitotrof salah, tidak butuh cahaya ya. Nah, jadi yang tepat nomor 14 adalah C, sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke nomor 15. Kesamaan fungsi sayap burung, kupu-kupu, dan kelelawar merupakan contoh dari proses. Yang ditanyakan adalah proses ya. Nah, prosesnya ini persamaan sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar ini merupakan sebuah perubahan atau evolusi.
Evolusi ada dua, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada disebut evolusi divergen. Nanti contohnya adalah proses homologi. Berbeda dengan evolusi konvergen, itu contohnya adalah analogi. Nah, analog itu merupakan ya kondisi struktur tubuh yang memiliki kesamaan fungsi. Asal usulnya tidak diperhatikan. Contohnya seperti sayap burung dengan sayap kupu-kupu atau dengan sayap kelelawar. Ini sama-sama sayapnya berfungsi sebagai alat gerak untuk terbang. Nah, analog ini terbentuk melalui proses evolusi konvergen. Nah, evolusi konvergen itu adalah sebuah perubahan ya yang membentuk struktur analog. Jadi, inilah yang kita sebut prosesnya adalah evolusi konvergen. Nah, produknya yaitu adalah analogi. Ya, berarti nomor 15 adalah C. Kita lanjutkan nomor 16. Paramecium melakukan proses reproduksi dengan cara konjugasi. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan persamaan antara proses konjugasi di paramecium dengan reproduksi seksual. Jadi, paramecium ini merupakan kelompok protozoa yang bisa melakukan reproduksi seksual tapi nggak jelas alat kelaminnya, yang disebut sebagai konjugasi. Jadi konjugasi paramecium itu butuh menempelnya dua organisme. Nah, nanti akan terjadi proses peleburan inti. Nah, sehingga akan terbentuk sebuah kombinasi yang disebut sebagai rekombinasi gen, sehingga menghasilkan sifat-sifat baru. Nah, jadi mirip dengan reproduksi seksual tapi belum jelas alat kelaminnya. Ya. Jadi yang A, ini proses melibatkan pertukaran materi genetik, bisa, tetapi tidak menjelaskan dengan reproduksi seksual, karena reproduksi seksual tidak harus bertukar materi genetik. Terjadi serangkaian pembelahan sel, ini malah aseksual. Yang ditanyakan seksual. Melibatkan sel kelamin jantan dan betina, nah pada paramecium tidak jelas alat kelaminnya. Terjadi rekombinasi genetik pada sel baru, nah ini. Sel anak mempunyai tipe DNA yang sama dengan induk, salah, harusnya bervariasi karena memiliki sifat baru. Postulat Oparin dan Haldane menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi di atmosfer dan air pada saat kondisi awal terbentuknya bumi. Saat ini hal tersebut tidak terjadi. Kenapa? Nah, jadi gini sahabat cerdas ya. Salah satu teori tentang asal-usul kehidupan itu ada teori modern yang dikenal sebagai teori evolusi kimia atau evolusi biokimia. Nah, ini ada beberapa tokoh ya. Ada 3 tokoh ya, Hoss singkatannya. Yang pertama ada Harold Urey, yang kedua Oparin, yang ketiga adalah Stanley Miller. Nah, yang kita tanya adalah Oparin. Teorinya mengungkapkan bahwa makhluk hidup itu terbentuk secara evolusioner dari yang sederhana membentuk senyawa kompleks atau organisme kompleks ya secara reaksi kimia dari anorganik menjadi organik. Bagaimana terbentuknya? Dulu di atmosfer purba itu kaya akan gas-gasnya berupa metana, CH4. Ini menggantikan kalau yang sekarang CO2 ya. NH3 ini amoniak, yang sekarang ada nitrogen. Kemudian hidrogen dan uap air kena energi ya, seperti adanya petir, kemudian sinar kosmik. Nah, terbentuklah zat dasar hidup yang pertama yang disebut sebagai asam amino. Nah, ini yang dikenal sebagai zat anorganik. Ini yang dikenal sebagai zat organik. Makanya zat organik bisa terbentuk dari anorganik. Asam amino yang terbentuk kemudian akan jatuh di laut. Nah, di laut asam amino ini akan berkumpul menjadi namanya koaservat ya. Koaservat itu sebuah kumpulan-kumpulan dari materi-materi organik yang akan menjadi subprimordial atau subpurba. Nah, inilah cikal bakal dari organisme uniseluler heterotrop. Jadi makhluk hidup ini terbentuk dari
lautan. Nah, hal ini tidak terbentuk pada saat sekarang. Kenapa? Karena adanya gas yang namanya oksigen itu mampu melakukan oksidasi. Oksidasi itu pembakaran. Nah, begitu ya sahabat cerdas ya. Jadi ya, atmosfer purba berbeda dengan yang sekarang, tidak memiliki sifat pengoksidasi karena tidak ada oksigen. Berarti jawabannya konsentrasi oksigen di atmosfer tinggi untuk saat ini. Oke, nomor 17B, kita lanjutkan nomor 18. Hasil potongan dengan enzim restriksi yang lancip sticky end akan menghasilkan penyambungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tumpul blunt end. Jadi, salah satu cara di dalam rekayasa genetik itu adalah memotong gen menggunakan enzim yang dikenal sebagai restriksi endonuklease. Biasanya hasil pemotongan pada DNA itu akan nampak gambar sebagai berikut. Jadi gambar yang nomor 1 ini adalah dipotong pada tempat yang jauh berbeda. Nah, nanti akan menghasilkan potongan yang lancip, sahabat cerdas ya. Kemudian yang kedua ini dipotong rata, sehingga akan menghasilkan potongan yang tumpul. Nah, apa perbedaan dari kedua potongan DNA berikut ini? Potongan yang pertama, sticky end ini akan menunjukkan nanti disebut juga ujung lengket. Sehingga jika disambung dengan potongan yang baru dari gen yang baru, akan menjadi kohesif, mudah menyatu, atau yang dikenal sebagai annealing. Sehingga yang pertama ini lebih efisien dan mudah disambungkan kembali ya. Kemudian yang kedua, jika potongan yang disebut blunt end atau yang disebut tumpul ini itu akan mudah lepas sehingga kurang efisien. Nah, seperti itu ya. Jadi pembedanya adalah kalau di sini lebih baik, ini artinya lebih efisien, lebih mudah menyatu, lebih bersifat kohesif, ini benar. Yang kedua, penyambungan secara ujung lancip akan menghasilkan ikatan yang lebih kuat, ini juga betul. Nah, jadi jawabannya adalah benar-benar berhubungan A. Kita lanjutkan ke nomor 19. Dominasi apikal pada tumbuhan merupakan fenomena yang memperlihatkan sebagian besar tunas aksiler tidak tumbuh alias dormansi. Sebab pada bagian ujung tumbuhan banyak disintesis hormon sitokin yang memicu pertumbuhan tunas aksiler. Nah, kita lihat ya sahabat cerdas ya. Jadi di tanaman ini ada dua pucuk. Yang pertama adalah meristem apikal atau yang dikenal sebagai tunas. Pertumbuhannya memanjang. Yang kedua adalah tunas aksiler atau yang dikenal sebagai cabang batang yang pertumbuhannya akan menyamping. Nah, biasanya pertumbuhan tunas apikal ini sangat dipengaruhi oleh hormon auksin. Sementara pertumbuhan ke arah cabang itu dipengaruhi oleh hormon sitokinin. Nah, kita bacakan. Jika ada dominasi pucuk, jadi kalau pertumbuhan di ujung ini lebih optimal, memperlihatkan sebagian besar tunas aksilernya tidak tumbuh betul. Jadi tumbuhnya memanjang sehingga percabangannya menjadi sedikit. Nah, inilah yang disebut sebagai dominasi apikal. Karena pertumbuhan cabangnya terhambat. Jadi pernyataan pertama ini benar ya. Nah, ini kalau aksilernya tidak tumbuh, maka disebut dormansi atau istirahat. Yang kedua, pada ujung tumbuhan banyak disintesis hormon sitokinin. Nah, bukan, harusnya hormon auksin. Nah, sitokinin ini memicu aksiler benar. Cuman aksiler bukan di ujung, melainkan ke cabang-cabang batang. Berarti pernyataan kedua salah, benar salah, jawabannya C. Kita lanjutkan ke nomor 20. Pada saat seseorang berpuasa selama 24 jam, tubuh akan melakukan proses glikogenolisis. Sebab proses glikogenolisis dipengaruhi hormon adrenalin. Jadi, sahabat cerdas,
Kalau seseorang puasa, maka kadar gula itu turun di dalam darah. Maka terjadi lapar. Pada saat terjadi lapar, maka butuh glukosa itu mengambil dari gula yang ada di otot atau hati. Namanya glikogen, ya. Nah, biasanya kalau puasa itu cukup mengambil dari gula hati, kalau olahraga gula otot. Nah, glikogen ini dipecah menjadi glukosa, ini disebut glikogenolysis. Jadi kalau saat kekurangan glukosa darah, maka glikogen dipecah. Nah, ini biasanya diinisiasi dua hormon. Yang pertama hormon glukagon dari pankreas. Kemudian yang kedua ada hormon adrenalin yang ada di kelenjar adrenal atau anak ginjal. Nah, biasanya pada saat kita puasa itu umumnya yang banyak berpengaruh adalah hormon glukagon, ya. Nah, karena kalau adrenalin ini biasanya saat denyut jantung terpacu, ketakutan, itu baru muncul adrenalin. Jadi pernyataan pertama betul ya, tubuh akan melakukan glikogenolisis, artinya adalah pemecahan glikogen karena butuh gula. Proses glikogenolisis dipengaruhi hormon adrenalin boleh, tapi tidak berhubungan ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 21. Fungsi utama hormon progesteron selama siklus menstruasi adalah, jadi sahabat cerdas, kita mulai dari hipofisis ya, yang ada di dalam otak bagian depan ya. Salah satunya ada hipofisis depan, di sini namanya anterior. Ini mengeluarkan hormon gonadotropin yang akan dikirim ke kelenjar gonad, yaitu adalah ovarium. Ada dua, yang pertama ada FSH, follicle stimulating hormone, yang kedua ada LH, luteinizing hormone. Nah, FSH ini akan mempengaruhi indung telur alias ovarium. Di sini ada pematangan folikel dari primer, sekunder sampai digraf. Nah, ini yang mempengaruhi adalah FSH. Jadi, FSH fungsinya membantu pematangan folikel. Kemudian FSH juga merangsang folikel sekunder ini untuk mengeluarkan hormon estrogen. Nanti estrogen fungsinya untuk pembentukan dinding rahim endometrium. Nah, kemudian estrogen punya feedback negatif terhadap FSH agar FSH yang keluar tidak banyak, sehingga folikel yang matang dalam sekali siklus hanya satu folikel. Ya, jadi estrogen itu punya umpan balik negatif. Nah, selanjutnya LH itu akan turun keluar, menyebabkan folikel ini pecah. Saat folikelnya pecah, maka jadilah folikel ini menjadi korpus luteum. Nah, inilah proses nanti disebut ovulasi. Kemudian, korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, yang fungsinya untuk menjaga pembentukan dinding rahim bersama dengan estrogen. Jadi, fungsi progesteron adalah merangsang pembentukan endometrium. Kalau yang merangsang korpus luteum itu adalah LH. Merangsang folikel FSH, terjadinya ovulasi juga LH. 4 saja sahabat cerdas, 21D. Kita lanjutkan nomor 22. Pernyataan yang benar tentang lumut, paku, dan tumbuhan berbunga. Jadi tumbuhan itu ada BPS ya, sahabat cerdas ya. Yang pertama Bryophyta, ini lumut. Yang kedua Pteridophyta, paku. Dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, ketiganya kan masuk kelompok namanya plantae. Nah, ciri plantae ini ya,
Salah satunya dia bisa melakukan reproduksi seksual, menghasilkan sperma dan ovum. Nah, bedanya di lumut dan paku ini berkembang biak dengan spora, sementara kalau spermatopita berkembang biak dengan biji. Ya. Nah, jadi nomor 1, secara alami spora dapat tumbuh menjadi individu baru itu hanya lumut dan paku, berarti tidak pada tumbuhan berbiji. Ini salah berarti ya. Menghasilkan sel telur dan sperma, ketiganya ada, oke. Fase sporofit lebih panjang dari fase gametofit, ini ciri dari tumbuhan paku ya. Sementara lumut itu gametofitnya lebih panjang. Ya, berarti ini bukan. Memiliki organ reproduksi seksual, betul, jadi jawabannya 2 dan 4C. Berikutnya nomor 23. Reaksi terang dan siklus Kelvin, reaksi gelap ini, bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi kimia berupa makanan. Proses yang terjadi di reaksi terang adalah, jadi fotosintesis, sahabat cerdas ya. Ini kan butuh karbon dioksida dan air ya. Kemudian cahaya matahari sebagai sumber energi ditangkap oleh klorofil, terbentuk glukosa dan menghasilkan oksigen. Nah, yang pertama ada reaksi terang. Nah, reaksi terang itu butuh cahaya. Maka cahaya ditangkap klorofil, maka ada aktivasi klorofil oleh cahaya. Kalau aktif, nanti akan menghasilkan energi. Yang kedua, cahaya memecah air, dikenal sebagai fotolisis air. Nah, kalau airnya pecah nanti menghasilkan gas oksigen. Nah, jadi H2O itu kalau pecah menjadi 2H+, nanti plus setengah O2, oksigen dilepaskan hanya diterima oleh senyawa NADP. Nanti nangkep H jadi NADPH2 dan kalau klorofil aktif tadi menghasilkan ATP. Jadi kita lihat yang benar ya, sahabat cerdas, pada reaksi terang menghasilkan ATP dan menguraikan air, nih fotolisis air, ini ada ATP, membentuk gula, salah. Kalau gula ini dibentuk di reaksi gelap ya, melepas oksigen tadi betul, membentuk NADPH betul, ini 1,3 jawabannya B. Menggunakan ATP dan NADPH2 itu adalah reaksi gelap alias siklus Kelvin ya. Oke, 23B, kita lanjutkan 24. Faktor yang mempengaruhi laju filtrasi di glomerulus, sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan. Di dalam ginjal itu ada unit terkecil yang dikenal sebagai nefron. Nah, ini adalah gambar nefron. Nah, di nefron itu ada bagian ya. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai glomerulus. Nah, ada 3 fungsi di nefron, disingkat vira. Ada proses filtrasi yang ada di glomerulus, kemudian reabsorpsi yang ada di tubulus proksimal, dan ada penambahan zat yang tidak berguna, augmentasi di tubulus distal. Nah, inilah yang nanti memproses darah menjadi produk urin yang sudah jadi. Nah, berarti proses filtrasi terjadi di glomerulus dipengaruhi oleh 3 hal. Faktor-faktornya disingkat sebagai retan. Yang pertama ada hormon yang disebut sebagai renin. Yang kedua ada tekanan darah. Yang ketiga adalah air. Dan yang keempat adalah NN, berarti natrium atau garam. Nah, ini mempengaruhi proses filtrasi. Jadi, teorinya 1, 2, 3, 4 ini benar semua, yaitu E. Nah, kita jelaskan. Renin ini akan memicu terjadinya kontriksi di pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah kapilernya berkontraksi, sehingga aliran darah menjadi cepat. Ya, proses filtrasi akan bekerja lebih cepat. Nah, jadi renin mempengaruhi kontraksi di pembuluh darah, kemudian
tekanan darahnya tadi mempengaruhi, semakin cepat tekanan darahnya, maka laju filtrasinya juga akan semakin cepat. Kemudian, kalau air, cairan ekstraseluler di luar sel banyak, maka proses osmosis juga akan semakin tinggi dan laju filtrasi juga akan semakin cepat. Kalau kadar garamnya tinggi, maka darahnya pekat. Kalau darahnya pekat, nanti juga osmosis juga akan berpengaruh, sehingga kalau kadar garam tinggi nanti laju filtrasinya akan turun, sehingga filtrat glomerulusnya juga akan turun, ya. Nah, jadi sangat berpengaruh semua ini sahabat cerdas ya, bagaimana laju filtrasi di glomerulus itu dipengaruhi oleh keempat hal ini ya, renin, tekanan darah, kemudian air dan garam. Oke. Begitu sahabat cerdas pembahasan SIMA UI tahun 2010. Semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.